mungkin di sekolah sebagai pimpinan, yang mengisi jabatan-jabatan administrator di sekolah kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu kemudian bagaimana sebenarnya cara kita mengatasi stres yang sangat mungkin bahkan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, slide keduanya. Apa itu sebenarnya stres ya Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sini di slide saya bahwa stres itu menurut kbbi.web.id adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ya, atau bisa dikatakan sebagai satu ketegangan yang mungkin kita hadapi. Ya, jadi ini bermainnya itu di ranah mental kita atau secara emosional kita. Itu dia yang dimaksudkan dengan stres. Kalau di sini dikatakan kekacauan berarti gangguan atau kekacauan berarti sebenarnya idealnya adalah harusnya sih tidak stres ya. Namun ya seperti yang saya bilang tadi, yang namanya stres itu seakan-akan tidak bisa terhindarkan lagi ya Bapak Ibu, apalagi di masa-masa corona seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya sebenarnya mengapa seorang guru itu dapat mengalami stres? Kok bisa gitu ya Bapak Ibu guru saya misalnya seorang siswa bilang kok bisa Bapak Ibu guru saya itu stres. Kenapa stres itu bisa muncul dalam kehidupan kita sebagai seorang guru? Di sini ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang menyebabkan stres itu bisa terjadi bagi kita semua para guru-guru yang setiap hari menghadapi siswa-siswa kita di kelas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini yang barusan saya munculkan? Nah, bisa Bu. Bapak Ibu setuju tidak dengan gambar ini? Kalau kita lihat ya di layar kita itu di sebelah kiri ini hanya gambar saja ya yang merepresentasikan ya kurang lebih ya analogi ya. Kita kalau lihat yang di sebelah kiri itu ada seekor burung ya dengan kacamata rapi itu seakan-akan seperti teacher at the beginning of the school year. Jadi guru di awal tahun ajaran. Hari pertama sekolah, wah sangat rapi gitu ya Bapak Ibu, sangat terlihat gagah, sangat terlihat luar biasa secara fisik, pokoknya luar biasa. Tapi yang di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat kurang lebih ya gambarnya ya, kok sudah mulai acak-acakan ini, itu ternyata teacher at the end of the school year. Guru itu kurang lebih menganalogikan keadaan guru pada saat hari terakhir atau di penghujung tahun ajaran. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak nih yang seperti gambar ini nih? Jawab dalam hati aja ya Bapak Ibu ya. Itu cukup kita dan Tuhan saja yang tahu lah ya, dan mungkin kepala sekolahnya yang tahu ya. Oke, baik. Kalau saya sendiri ingin sharing ke kita bahwa secara jujur hal ini sering sekali saya hadapi. Terutama ketika saya menjadi guru ya, pada saat saya bekerja di Sekolah Papua Harapan, itu sebagai guru, sebagai wali kelas. Kalau di kami itu kebetulan istilahnya adalah homeroom teacher. Jadi guru wali kelas. Dan pada saat itu saya menangani kelas 1 SD ya Bapak Ibu, dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Jadi gambar ini waktu saya lihat nih Bapak Ibu itu langsung otomatis di benak saya, wah ini gue banget nih, ini sangat saya sekali, ini Novelisa sekali ini. Tahun ajaran baru, hari pertama begitu rapi, dengan gagah, dengan sangat ingin memancarkan aura guru yang terbaik, tapi kalau sudah di akhir, wah itu sudah mulai tuh yang namanya stres, itu sudah tidak terhindarkan. Yang namanya mau sampai mau memperhatikan kerapian rambut saja rasanya sudah tidak sempat itu kalau sudah mendekati akhir tahun ajaran, belum lagi dengan deadline pembagian rapot dan lain sebagainya. Nah, balik lagi tadi, sebenarnya mengapa seorang guru itu bisa mengalami yang namanya stres? Yang pertama, karena seorang guru itu kita harus menghadapi perilaku manusia yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Terutama di sini adalah siswa kita. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di gambarnya yang saya cantumkan di PowerPoint di slide ini, bisa dilihat ya ada kurang lebih analogi gambar anak yang bahagia, kemudian ada yang menangis, ada yang bete gitu kan Bapak Ibu yang nggak suka dengan pelajaran mungkin.
Dan ini tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu, bahwa ini yang kita hadapi sehari-hari. Saya sering bilang sama teman-teman saya, beberapa teman saya yang mungkin kerja di bidang lain, yang mereka bukan guru gitu ya, yang mungkin mereka kerja di bank, yang berhadapan bagian adminnya yang hanya berhadapan dengan komputer, istilahnya quote and quote itu adalah benda mati. Saya bilang, waduh, kamu ini kalau ketemu dengan komputer setiap hari kayaknya kok lebih beruntung ya daripada saya gitu kan. Kalau komputer kan mau hari Senin sampai Jumat kita kerja Bapak Ibu, itu kan bentukannya sama ya. Nggak mungkin hari ini dia bentuknya persegi, terus besok-besok tiba-tiba berubah lingkaran, itu enggak gitu. Sedang kalau saya ini guru dari Senin sampai Jumat, nggak usah tunggu Senin sampai Jumat deh. Dari sesi pelajaran pertama, si murid A, nanti sampai di sesi pelajaran terakhir, si murid A, murid yang sama, itu bisa berubah-ubah tuh moodnya, perilakunya. Ini juga Bapak Ibu hadapi ya, saya yakin ya di kelas Bapak Ibu ya. Mungkin yang menghadapi pergumulan yang sama bisa berikan senyum ya sebagai signal buat saya. Oke Bapak Ibu, jadi pengalaman saya itu saya punya satu murid karena kebetulan kami di Sekolah Papua Harapan pada saat itu ada guru wali kelas dan ada guru bidang studi. Jadi sekalipun SD tapi sudah dibagi, ada bidang studi seperti untuk penjaskes ya, untuk olahraga, kesenian itu guru bidang studi, dan wali kelas itu menangani atau mengajarkan beberapa mata pelajaran yang dipegang oleh wali kelas. Ada satu siswa saya ya, dia siswi perempuan itu Bapak Ibu kebetulan secara emosional dan perilakunya itu sangat ups and downs and shake dalam sehari Bapak Ibu. Jadi benar-benar mungkin semua ekspresi dalam gambar ini itu bisa ditunjukkan oleh satu siswi saya ini di kelas 1 SD. Sampai-sampai guru subjek ya, saya mau bilang guru mata kuliah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena sekarang saya di universitas. Sampai-sampai guru subjek itu selalu minta Bu Novelisa tolong dampingi saya ya untuk menghadapi satu anak ini di kelas Ibu. Belum lagi itu yang perempuan, nanti ada lagi nih Bapak Ibu yang laki-laki. Pokoknya saya tidak mau mengajar sendiri Bu. Ibu sebagai wali kelas harus menemani saya ketika saya mengajar kelas Ibu, untuk menjamin kelas itu aman, tentram, damai sejahtera gitu ya. Waduh, itu benar-benar beban buat saya Bapak Ibu. Dalam hati saya, aduh Pak, ini kebetulan gurunya adalah bapak-bapak. Waduh Pak, saya saja di pelajaran saya sudah struggle dengan murid-murid saya ini ya. Sekarang ketika dengan Bapak, istilahnya dalam hati jujur saya sudah, wah puji Tuhan gitu kan. Mereka lagi dengan guru yang lain. Wah Bapak Ibu, ternyata gurunya minta saya nemenin juga. Waduh, ternyata saya nggak bisa menghindar dari kelas saya. Jadi penyebab yang pertama itu bahwa kita berhadapan dengan memang perilaku manusia yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang kita pun tidak bisa tahu nih Bapak Ibu. Bisa jadi pagi atau di sesi pelajaran pertama, kedua, ketiga, murid ini misalnya baik-baik saja nih di kelas. Dia bisa jawab pertanyaan, dia bisa dengan aktif terlibat, PR-nya juga dikerjakan. Tapi tiba-tiba misalnya di jam istirahat kedua, dia bisa masuk ke kelas. Nih kejadian di kelas saya Bapak Ibu, udah nangis-nangis. Bu guru, ini saya baru dijambak sama teman saya. Wah itu sudah otomatis Bapak Ibu, itu moodnya akan berubah dari sejak istirahat kedua, let's say itu sekitar jam 12 siang, sampai nanti pulang sekolah, itu sudah pasti akan mempengaruhi moodnya di dalam kelas dan perilakunya di dalam kelas. Bisa jadi menangis, bisa jadi melamun, bisa jadi ogah-ogahan, hanya tiduran gitu di atas meja belajar, di kelas, maksudnya di atas meja mereka di kelas. Dan ini kita hadapi sehari-hari ya. Oke, itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sebenarnya kita itu guru bisa stres dalam pekerjaan kita? Nah, ini karena adanya tuntutan kualitas mengajar. Saya yakin Bapak Ibu juga menemukan ini ya, gitu kan. Kalau biasanya dulu ketika zaman saya masih jadi guru, itu juga biasanya ada kepala sekolah saya yang biasanya mengecek gitu ya, apakah itu supervisi secara formal ataupun informal. Informal itu artinya dadakan kunjungan ke kelas saya, lalu kemudian akan memberikan feedback kepada saya sebagai guru.
Jadi ini mungkin masukannya adalah, oh Bu, ini untuk anak kelas 1 Ibu harus lebih variatif lagi metode mengajarnya. Gitu. Ibu tolong ya, jangan mengajarnya hanya CBSH. Itu kalau zaman saya sekolah, Bapak Ibu, ketika saya SD, itu guru-guru saya memang adalah generasi guru CBSH, atau catat buku sampai habis gitu ya. Jadi bisa sampai pensil itu ya bisa patah berapa kali, disuruh lagi untuk nulis, catat gitu kan. Itu zaman saya SD. Mungkin bisa dikasih feedback, tolong jangan seperti itu. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, pasti kualitas mengajar kita dan persiapan mengajar kita yang berkualitas ini, challenge-nya, tantangannya jauh lebih berat ya. Bukan cuma Bapak Ibu yang sebagai guru yang mengalami, namun saya pun sebagai seorang dosen di UPH juga mengalami. Wah, harus pakai media yang variatif, jangan cuma Zoom kemudian ceramah. Ini yang saya alami di UPH ya. Ada feedback banyak begitu untuk dosen-dosen kami bahwa mahasiswa itu bosan kalau misalkan 1 jam kuliah, nyalain Zoom-nya, kameranya harus aktif, terus dosennya ceramah satu arah gitu, nyampein materi. Mahasiswanya mengeluh, bosan, ada yang udah matiin kamera, kemudian nggak tahu kemana, entah tidur, entah sambil makan Indomie, Bapak Ibu ya. Itu bahkan ada dimasukin di dalam TikTok-nya salah satu mahasiswa UPH. Jadi dia mengikuti kegiatan, ternyata sambil makan Indomie begitu Bapak Ibu ya, dan sudah pasti itu langsung kena teguran oleh kami. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat ternyata stres itu bisa muncul. Istilahnya tadi, kekacauan atau gangguan secara emosional itu bisa muncul dalam diri kita. Ya, adanya tuntutan kualitas mengajar yang sudah pasti persiapan kita dalam mempersiapkan materi ajar, bahan ajar kita pun harus juga berkualitas. Kalau sekarang zamannya virtual atau pembelajaran jarak jauh, kita harus apa mungkin dari YouTube, kita harus mencari resources lain, atau mungkin menggunakan Canvas juga untuk sebagai salah satu website yang digunakan, atau mungkin menggunakan Kahoot juga untuk bisa ada media games, ada kuisnya tapi dalam bentuk permainan untuk meningkatkan kualitas mengajar kita. Tapi gimana? Saya baru mau buka, mau coba akses Canvas atau akses Kahoot, ya internet saya error, gitu kan? Loading terus. Nah, hal-hal seperti ini, tuntutan-tuntutan seperti ini, kualitas mengajar, kemudian persiapan mengajar yang harus lebih berkualitas, ternyata hal-hal ini pun bisa memicu stres Bapak Ibu di dalam diri kita. Oke. Lalu yang berikutnya, yang ketiga. Nah, ini dia. Ini pasti sangat melekat juga dengan kehidupan kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Koreksian menumpuk. Deadline pengisian nilai gitu. Apalagi kalau satu kelas misalnya ada sekitar 30 sampai 40 siswa gitu. Saya kurang tahu, tapi dulu zaman saya masih jadi guru itu kami sempat menggunakan kurikulum 2013 karena memang sekolah kami itu adalah sekolah nasional plus. Jadi kami sempat mengcombine kurikulumnya juga dengan kurikulum luar. Untuk pengisian nilai itu ada nilai formatif dan juga ada nilai sumatif ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengisian nilai secara angka dan juga ada pengisian penilaian assessment terhadap siswa itu secara deskriptif. Harus menilai satu-satu siswanya. Jangan sampai ketuker. Waduh, itu saya udah pasti, udah berat deh. Belum koreksian ini belum selesai. Kemudian baru dari satu subjek saja sudah misalnya 30 siswa untuk satu subjek. Belum lagi ada beberapa subjek nih, ada beberapa mata pelajaran yang saya ampu di dalam satu semester atau di dalam 1 tahun ajaran. Wah, udah ini akan bisa membuat kita itu secara sadar, tidak sadar, memicu stres itu terjadi dalam diri kita. Belum lagi kalau misalkan pimpinan sekolah begitu ya, entah itu wakil kepala sekolah atau kepala sekolahnya, tambah ini sering woro-woro tentang deadline ya, terus diumumkan di WhatsApp grup misalnya gitu kan Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu deadline pengisian nilai ya, jangan lupa Bapak Ibu seminggu lagi. Waduh, itu sudah seperti ini kok kayak mimpi buruk ya, terus diingatkan. Sekalipun itu bagian dari tanggung jawab kita Bapak Ibu, tapi ternyata hal-hal seperti ini secara tidak sadar itu bisa memicu stres di dalam diri kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik.
Kemudian berikutnya apa lagi nih yang bisa memicu stres? Nah, ini dia, pertemuan dengan wali murid. Begitu ya. Mungkin sekarang kalau lagi sedang corona begini, sedang pandemi, saya yakin Bapak Ibu juga jarang-jarang ya, bahkan tidak diperkenankan untuk kita semua tidak diperkenankan untuk melakukan pertemuan secara onsite atau secara tatap muka dengan orang tua murid. Pertemuan dengan wali murid ini kok bisa menjadi pemicu atau salah satu faktor penyebab kenapa stres itu bisa muncul. Karena saya yakin Bapak Ibu kita itu ketika menghadapi orang tua murid atau wali siswa itu juga istilahnya beragam karakter dan perilakunya. Betul ya Bapak Ibu ya? Setuju dengan saya Bapak Ibu? Setuju. Ada orang tua murid, tipikal orang tua murid yang istilahnya manut-manut wae ya kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi istilahnya, oh saya dukung Bu, saya setuju, Bu Lisa, terima kasih. Iya Bu, memang anak saya itu kalau di rumah juga sulit Bu, agak-agak muales kerjakan PR-nya Bu. Jadi kalau misalkan Bu Lisa bisa arahkan atau mungkin Ibu berikan sedikit hukuman, misalnya harus, kalau kami itu ada yang namanya hukumannya thinking chair Bapak Ibu. Jadi murid itu kalau berbuat kesalahan mereka harus duduk di thinking chair, namanya kursi berpikir. Jadi mereka harus merenungkan gitu ya, bahkan di waktu istirahat. Selama 15 menit, misalnya istirahatnya 30 menit, 15 menit dia harus duduk di thinking chair untuk merenungkan kenapa kok dia salah, kenapa dia misalnya pukul temannya, kenapa kok dia malas kerjakan PR. Nah, ada orang tua yang sifatnya ini karakternya dan perilakunya memang ramah, sopan, mendukung gitu. Apapun keputusan Bapak Ibu guru sebagai wali kelas di sekolah itu mereka support 100%. Tetapi tidak jarang juga ada wali murid yang kebalikannya, berbanding terbalik dengan tipe yang tadi ya Bapak Ibu. Maunya itu banyak sekali, banyak maunya. Ini orang tua ceritanya ya, mungkin bahasa simpelnya ini orang tua kok banyak maunya gitu kan. Wah, saya nggak mau anak saya begini gitu. Saya pernah menghadapi orang tua yang ya maaf, sorry itu saya banyak maunya Bapak Ibu. Saya kebetulan di sekolah kami itu menyediakan atau menyiapkan juga breakfast buat anak-anak. Jadi ada makan pagi, itu snack disiapkan oleh sekolah, dan juga ada makan siang yang disiapkan oleh sekolah. Jadi ada tim gizinya, ada ahli gizi, dan juga ada koki yang memang kami rekrut sesuai dengan standar kesehatan pastinya. Nah, kalau ada orang tua yang misalnya anak-anaknya ada alergi dengan makanan-makanan tertentu, itu bisa menyampaikan ke kami, pihak sekolah. Nah, Bapak Ibu, ada orang tua yang ini contoh ya, salah satu contoh. Ada orang tua yang sekalipun anaknya nggak alergi, tapi nggak mau, Bapak Ibu. Wah, saya nggak mau anak saya makan makanan sekolah. Saya maunya anak saya tuh setiap hari saya bekali nasi goreng sosis ke sekolah sama ayam goreng. Coba Bapak Ibu. Dan anaknya itu melawan loh Bapak Ibu. Ini anak kelas 1 SD, Bu Guru Lisa, saya tidak mau makan itu, saya mau nasi goreng sosis sama ayam goreng. Waduh, pusing. Padahal yang disiapkan sekolah itu 4 sehat 5 sempurna, ada ikan, nasi, sayur, buah, lengkap. Tapi nggak mau orang tuanya. Belum lagi ada orang tua yang, Bu, kayak ini ya Bu ya, kayaknya kelasnya tuh kalau kipas angin itu terlalu masih panas gitu Bu. Boleh nggak sekolah ada AC gitu kan? Jadi jangan pakai kipas angin. Ada aja Bapak Ibu komentar dari wali murid. Atau ada wali murid yang, Bu, ini kenapa kok anak saya nilainya sekian gitu. Anaknya nggak bisa apa Bu? Nilainya misalnya ya, Bu jangan 50 Bu, bisa nggak anak saya ini nilainya 100 aja, 100 di rapot tengah misalnya. Itu kejadian pernah saya hadapi Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata pertemuan dengan wali murid ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab pemicu bagi kita para guru. Karena kalau kita punya 30 siswa di kelas, maka kita akan menghadapi 30 orang tua murid, wali murid yang berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Dengan karakter juga yang berbeda-beda. Ada lagi orang tua murid atau wali murid yang itu no respon Bapak Ibu. Saya pernah ketemu yang seperti ini. Jadi mau anaknya baik, buruk, pokoknya kalau datang ketemu dengan saya sebagai wali kelas, itu diam aja Bapak Ibu. Flat aja, datar gitu ya, datar.
Jadi gimana Pak, gimana Bu, ini anaknya, oh iya Bu, ya no respon Bapak Ibu. Wah saya juga bingung gitu ya. Nah hal-hal seperti ini ternyata bisa menjadi pemicu. Bahkan ada teman-teman saya, rekan guru, itu yang setiap kali kalau sudah mendekati hari H atau deadline pertemuan antara kita wali kelas dengan orang tua, ya itu bisa jatuh sakit Bapak Ibu. Bisa tiba-tiba yang mules-mules lah gitu kan. Bahkan saya pun pernah mengalami bisa tiba-tiba keringat dingin, demam gak jelas gitu Bapak Ibu. Padahal nggak lagi musim hujan, nggak ada apa-apa, istirahat cukup, makan yang cukup, tapi tiba-tiba kok sakit aja di tanggal-tanggal tertentu. Atau di tanggal-tanggal terutama deadline pertemuan dengan orang tua murid. Saya pernah cerita, kenapa kok kamu selalu sakit? Iya, saya tuh, ada tuh satu orang tua di kelas saya, satu orang tua murid tuh, ngeselin banget. Saya baru ngomong satu kalimat, itu mama bapaknya, ibu bapaknya, walinya sudah bisa ngomong tuh mungkin satu kitab gitu. Curhat gitu kan Bapak Ibu. Dan ini kita hadapi dalam panggilan atau pekerjaan kita sebagai seorang guru. Nah, gejala-gejalanya apa saja sih yang timbul ya? Karena tadi kita sudah lihat bahwa ada faktor-faktor pemicu ya. Kenapa sampai seorang guru kita itu bisa stres? Lalu yang berikutnya sebenarnya gejala-gejala yang muncul atau gejala-gejala stres itu seperti apa sih yang secara sadar ataupun tidak sadar itu kita alami misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia kerja. Nah, di sini kurang lebih ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah tidak bersemangat. Ya. Mulai muncul rasa tidak bergairah lagi ke sekolah. Tidak bergairah lagi maksudnya ke sekolah ini ke tempat kerja. Gitu. Nah ini bisa menjadi salah satu gejala-gejala ringan nih Bapak Ibu. Aduh, saya kok saya sudah tidak bersemangat lagi ya. Sudah mungkin bahasa sehari-harinya saya udah nggak mood lagi ya. Rasa-rasanya itu kalau sudah mau menjelang pagi, karena sekarang kita kan jarang ya yang langsung datang ke sekolah, misalnya ada lewat Zoom begitu atau lewat platform online yang lain, saya kok rasa-rasanya mau buka laptop atau buka smartphone atau buka komputer untuk mulai pekerjaan itu kok udah males deh. Rasa-rasanya hati itu berat sekali rasanya. Nah ini bisa jadi salah satu gejala nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mudah tersinggung alias sensi gitu ya. Sensitivitasnya berlebihan begitu. Misalnya nih contoh saja Bapak Ibu. Kalau kita sekarang karena semuanya serba virtual, serba online begitu kan, ada kegiatan begitu di kelas atau pertemuan dengan kepala sekolah, misalnya antara guru dengan kepala sekolah akan diadakan pertemuan lewat Zoom. Ternyata setelah beberapa saat salah satu guru ini susah gitu untuk join ke Zoom meetingnya. Dia masih di waiting room terus gitu. Akhirnya tiba-tiba chat Japri gitu misalnya, ini contoh aja Bapak Ibu ya, Japri ke kepala saya, Bu ini saya nggak bisa join nih. Atau misalnya langsung chat ke hostnya ya kan, biasanya ada host dan co-host, ini saya nggak bisa join, kenapa? Kalian ini kenapa kok saya nggak bisa join, ini maksudnya apa nih, emang saya apa nggak diharapkan ya kehadiran saya di pertemuan ini? Padahal mungkin ternyata hanya gara-gara internet connection begitu ya. Masalah internet yang suka loadingnya lambat begitu ya. Tapi jadi apa-apa dibawa perasaan, baper begitu kan. Sedikit-sedikit tersinggung gitu. Wah ibu lama balas WhatsApp saya, maksudnya apa nih Bu? Saya kayaknya lihat ibu tadi lasinnya jam 9 pagi, saya WhatsApp jam 8.50, kok ibu nggak baca? Kenapa Bu? Maksudnya apa nih Ibu? Gitu kan Bapak Ibu mulai gampang tersinggung. Padahal mungkin WhatsApp-nya tidak dibalas karena WhatsApp-nya tenggelam, chat-nya itu tenggelam. Artinya karena banyak chat yang masuk, jadinya mungkin rekannya ataupun pimpinannya itu hanya membalas yang terlihat saja, yang muncul di chat-chat list pertama. Tapi sudah tersinggung gitu kan, baper. Yang ketiga tidak sabaran. Jadinya maunya cepat, apa-apa kebawa emosi, apa-apa wah marah, wah saya nggak mau, saya maunya cepat, ini kok loading gitu kan, buffering, loading, terus muter, terus nih garis biru, terus muter terus di komputer saya, jadi nggak sabaran gitu.
Ataupun ketika kita onsite, ini pernah saya alami, jadi ketika siswa saya itu salah sedikit saja, misalnya terlambat masuk kelas 1 menit saja Bapak Ibu dari session istirahat, ya dari setelah istirahat terus telat ke kelas 1 menit, itu saya bisa, wah kamu ayo langsung duduk ke thinking chair, langsung ke kursi berpikir, kenapa kamu terlambat, gini, wah jadi nggak sabaran. Nah ini bisa jadi salah satu gejala yang muncul ya ketika kita itu ternyata sedang stres atau mengalami stres dalam dunia kerja kita sebagai seorang guru. Lalu yang berikutnya itu adalah sakit. Ini sakitnya ini bisa sering ataupun musiman. Ya. Misalnya seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, pada saat mau ketemu orang tua murid atau wali murid, di tanggal-tanggal tertentu setiap semester, ya atau di bulan-bulan tertentu, itu bawaannya sakit. Ya. Entah itu flu, entah itu batuk, entah itu demam, entah itu tiba-tiba diare. Nah ini juga bisa jadi salah satu gejala. Bahwa ternyata bukan karena salah makan, bukan karena kesalahan lain, tapi ternyata karena faktor stres atau emosional atau gangguan mental yang secara tidak sadar itu kita sedang alami di dalam diri kita. Ini nanti kita akan lihat lebih jauh lagi di slide-slide berikutnya ya tentang ini. Lalu yang terakhir itu cemas dan susah tidur. Nah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu, sepertinya sebelum ketemu murid saja, jujur saya pribadi waktu awal-awal pandemi corona ini Bapak Ibu, karena istilahnya kita harus berhadapan dengan musuh yang invisible, yang tidak terlihat mata, yaitu si virus corona ini, wah itu saya sering sekali mengalami susah tidur Bapak Ibu. Mau keluar mikir gitu kan, ini gimana ya, apa jangan-jangan si A, si B, si C itu jangan-jangan OTG kali ya, aduh ini gimana gitu. Nah begitu juga dengan pekerjaan kita, waduh ini gimana ya, nanti kalau misalkan besok pas saya mengajar ternyata loading lagi, ternyata padahal saya lagi mau disupervisi, ini gimana nih, nggak bisa tidur, susah tidur, terus merasa cemas berlebihan, sedikit-sedikit worry, sedikit-sedikit khawatir. Nah ini bisa menjadi salah satu gejala bahwa kita sedang mengalami yang namanya stres Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ada 3 tahap reaksi terhadap stres ya Bapak Ibu. Tahap pertama itu namanya adalah alarm reaction. Alarm reaction ini maksudnya adalah tahap di mana stres itu bisa muncul ketika ada tugas mendadak atau peristiwa mendadak. Nah, contohnya seperti harus mengumpulkan LRP, tiba-tiba diberitahu, oke, besok LRP harus dikumpulkan ya, besok gitu. Lalu tiba-tiba perut kita, aduh langsung mules gitu kan. Langsung tiba-tiba jantung berdebar gitu kan dengan kencangnya. Atau selain tugas bisa juga karena peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, peristiwa-peristiwa yang mendadak kejadiannya, yang berhubungan dengan siswa kita misalnya. Sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, saya waktu mengajar kelas 1, kebetulan itu saya punya siswa itu cukup beragam. Jadi dalam satu kelas itu ada yang putra-putri daerah Papua asli, ada yang dari pedalaman, memang kami rekrut dari pedalaman, daerah-daerah terpencil, dan juga ada siswa-siswi yang itu dari daerah kota, ya. Artinya memang betul-betul Indonesia lah ya, Bhinneka Tunggal Ika di kelas saya itu, dari berbagai budaya itu ada di kelas saya. Nah kebetulan ada satu siswa saya, Bapak Ibu, dia itu berasal dari satu daerah terpencil di Papua, dan ternyata hobinya itu adalah ikut om dan tantenya, ya paman dan bibinya, ikut om dan tantenya pergi ke kebun kelapa keluarga. Badannya kecil Bapak Ibu, masih kelas 1 SD ya, anak laki-laki. Badannya kecil, kurus gitu kan, tapi sangat energik, aktif sekali. Suatu ketika Bapak Ibu, waktu jam istirahat, dan kami semua makan begitu ya, saya dan murid-murid saya, kita ada makan siang yang tadi saya jelaskan disiapkan oleh sekolah, dan ketika sudah mulai selesai makan dan mau kembali ke kelas, mereka itu harus berbaris dulu sebelum masuk ke kelas ya, anak kelas 1 SD ini mereka berbaris, mulai mempersiapkan buku-buku untuk pelajaran setelah istirahat, lalu mulai masuk kelas. Nah ada satu siswa saya yang tadi ini nggak ada Bapak Ibu, jadi di barisan nggak ada, tiba-tiba udah ngilang aja. Wah, saya mulai panik nih Bapak Ibu, di mana ya siswa saya ini ya?
Saya cari Bapak Ibu dari satu ruang kelas ke ruang kelas yang lain. Saya coba waktu itu masih zamannya BBM Bapak Ibu, belum WhatsApp ya. Saya coba BBM ke teman-teman guru saya, aduh lihat nggak ya siswa saya ini, nggak ada yang tahu dia di mana Bapak Ibu. Tiba-tiba kurang lebih 1 menit setelah saya panik gitu ya, cari-cari ini di mana siswa saya yang satu ini yang nggak ada di kelas dan di barisan dan di dalam kelas dia belum ada suara nyaring yang memanggil saya Bapak Ibu. Bu Guru Lisa, Bu Guru Lisa, dan saya kenal. Nah, ini suaranya siapa? Ini suara murid saya yang saya lagi nyariin ini Bapak Ibu. Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sebagai wali kelas juga, terutama sebelum pandemi ya, pasti mengenali ya suara anak-anaknya ya, suara murid-muridnya ya. Bu Guru Lisa, Bu Guru Lisa. Bapak Ibu begitu saya balik, saya mencari sumber suara ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pemandangan yang saya lihat, ternyata murid saya ini sedang ada di atas tangki penampungan air yang tingginya kurang lebih 4 meter dari permukaan tanah Bapak Ibu. Dan itu saya seketika Bapak Ibu langsung badan saya lemes, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya langsung pucet, lemes, nggak bisa bergerak, saya cuma seakan-akan tuh saya kayak sesak nafas tiba-tiba Bapak Ibu. Nah ini bisa jadi salah satu contoh ini, alarm reaction. Jadi muncul karena sesuatu kejadian yang tidak terduga-duga. Saya lemes gitu, saya sesak tiba-tiba, waduh kok bisa murid saya ada di atas itu, kalau jatuh gimana gitu kan. Lalu teman-temannya semua lihat gitu, lalu memanggil guru yang lain dan bersyukur sekali karena ada rekan guru ya, bapak-bapak itu langsung dengan segera lari ke tempat penampungan air itu, tapi dengan tenang mengatakan iya tenang, dia sambil ketawa-ketawa lagi Bapak Ibu gitu ya. Gurunya di sini udah lemas, udah sesak nafas, pucet, nggak berdaya, dia Bu Guru Lisa gitu kan. Waduh luar biasa deh. Ya itu tadi ketika saya panggil dia bilang, wah saya biasa Bu Guru, saya tuh di kampung saya biasa panjat pohon kelapa, saya ngambil buah kelapa itu saya biasa. Terus sambil ketawa-ketawa gitu ya. Dianya ketawa tapi saya sebagai gurunya udah mau pingsan gitu kan Bapak Ibu. Nah ini contoh-contoh alarm reaction. Jadi terjadi karena hal-hal yang tidak terduga atau yang mendadak terjadinya. Dan fisik kita itu memberikan tanda bahwa wah kita nih ternyata stres nih, lagi sedang stres gitu ya. Nah yang kedua itu adalah resistance. Artinya apa resisten ini? Terbiasa menghadapi stres, jadi lebih resisten, lebih tahan banting lah istilah sehari-harinya. Lebih resisten. Alarm reaksi tidak langsung muncul, seperti kalau saya tadi itu kan langsung lemes, pucat gitu kan kalau di tahap pertama. Tapi ini tidak langsung muncul, seolah-olah sudah beradaptasi dengan stres yang kita hadapi. Tapi justru muncul gejala yang lebih berat Bapak Ibu. Gejala lebih berat itu apa? Ya lagi-lagi fisik kita ini memberikan alarm. Bisa kita jadi mah, punya penyakit mah. Bisa kita punya penyakit darah tinggi. Ya, wah kok saya darah tinggi ya? Padahal saya makannya itu vegetarian loh. Sehat sekali. Mungkin saya cuma daging yang saya sentuh cuma daging ikan gitu ya. Seafood yang saya sentuh cuma ikan laut. Saya nggak sembarangan makan. Kok bisa saya darah tinggi? Saya makan teratur, saya minum madu selalu, saya hindari minuman bersoda, saya tidak minum kopi. Kok bisa saya punya mah? Nah hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ini ternyata adalah reaksi dari stres kita yang secara tidak sadar, tapi fisik kita ini memberikan alarm kepada tubuh kita. Dan ini saya pernah alami Bapak Ibu. Kalau saya pada saat itu yang saya alami adalah radang tenggorokan. Jadi Bapak Ibu waktu saya kerja di Papua itu hampir setiap bulan, ini nyata ya Bapak Ibu, saya pernah alami, hampir setiap bulan saya ke dokter hanya gara-gara perkara radang tenggorokan, infeksi radang tenggorokan. Padahal saya makan itu saya kan udah tahu ya Bapak Ibu, kalau kita sakit-sakit tertentu yang sering kita alami, pasti kita sudah mengerti ya Bapak Ibu pantangannya apa aja. Oh nggak boleh makan yang minyak-minyak, gorengan. Oh yang pedes-pedes harus dikurangi. Oh minum es itu juga jangan terlalu sering-sering gitu kan. Saya sudah coba jaga nih segala hal yang saya konsumsi, baik itu makanan maupun
minuman, bahkan vitamin pun saya konsumsi. Tapi entah mengapa setiap bulan saya mondar-mandir ke dokter. Udah kayak menabung aja Bapak Ibu jadinya ke dokter itu. Serius Bapak Ibu. Setiap bulan itu saya ke dokter hanya untuk radang tenggorokan itu. Sampai-sampai dokternya Bapak Ibu itu hafal sama saya. Dokter langganan sampai hafal. Aduh katanya ya, Mbak Novelisa ini pasti radang ya. Gitu aja Bapak Ibu. Udah ketawa sendiri dokternya. Sampai di satu ketika, kebetulan ada satu teman saya itu juga dokter. Saya dinasihati Bapak Ibu sama teman dokter saya. Saya bilang, kamu punya nggak sih antibiotik yang ampuh banget? Supaya sakit radang tenggorokan saya ini hilang aja deh. Capek saya bro, tiap bulan saya harus nabung gitu kan istilahnya di dokter. Saya harus ke dokter gara-gara radang tenggorokan. Bapak Ibu tahu apa yang teman saya bilang ke saya? Lis, kata dia, kamu coba cek deh hati kamu dan pikiran kamu. Waduh, saya kaget Bapak Ibu. Maksudnya apa nih yang sakit leher kok disuruh cek hati sama pikiran? Kok agak nggak nyambung ya teman saya gitu kan Bapak Ibu. Dia kebetulan dokter spesialis penyakit dalam. Dia bilang, bisa jadi ya, kata dia, Lis, karena kamu tuh kan hampir setiap bulan ke dokter. Hati-hati loh, jangan sampai badan kamu itu sudah kebal sama yang namanya antibiotik. Karena kalau radang itu biasanya dokter ngasihnya antibiotik, Bapak Ibu. Jangan sampai sebenarnya ya Lisa ya, sakit kamu itu karena stres yang kamu alami. Jadi coba deh, kamu cek hati dan pikiran kamu. Wah, saya di situ langsung merasa tertemplak, Bapak Ibu. Apa iya ya badan saya itu kebal sama radang tenggorokan karena saya ini stres secara nggak sadar dengan profesi saya sebagai guru pada saat itu, yang menghadapi keberagaman siswa, keberagaman orang tua murid, begitu ya, belum lagi keberagaman rekan kerja, begitu. Apa iya ya saya ini stres? Saya mulai coba mengecek hati saya. Iya mungkin saya ini butuh lebih gembira begitu ya, bukan masalah kurang vitamin, kurang menjaga makan, tapi mungkin saya ini sering sakit karena saya kurang gembira aja nih, kurang bahagia dengan pada saat saya menjalani pekerjaan saya. Jadi ini bisa kejadian Bapak Ibu, tahapan reaksi terhadap stres. Mulai tadi yang sakit yang tidak diduga-duga, alarm reaction yang tahap pertama itu tiba-tiba ya yang pucet, lemes, atau bahkan di tahap kedua yang sudah mulai kebal. Jadi sudah saking terbiasa, kita saking seringnya berhadapan dengan situasi dan kondisi yang memicu stres kita, sampai memunculkan penyakit-penyakit tertentu yang jauh lebih berat hanya dari tahapan pertama. Alarm reaction tadi. Oke, yang ketiga, exhaustion ya. Exhaustion itu rasa lelah yang berlebihan. Tahap benar-benar sakit, putus asa, menarik diri, bahkan bisa menarik diri dari lingkungan sosial. Ya. Nah, ini tahap ketiga ini benar-benar tahap yang bahasa kasarnya itu sudah seperti apatis begitu Bapak Ibu. Jadi sudah seperti quote and quote itu apatis itu seperti ya udah saya seperti mesin, seperti robot saja mengerjakan, tetap saya mengajar, tetap saya koreksi, tetap saya mengisi rapot, tapi sudah tidak ada emosi atau rasa passion sebagai seorang guru lagi di sana. Itu sudah ada di tahap yang ketiga. Jadi kelelahan energi, kelelahan secara mental yang berlebihan, yang sudah di atas rata-rata kita. Nah, ini bisa menjadi salah satu tahapan reaksi dari stres kita. Dan yang ketiganya memang sudah tahapan yang paling, kalau istilahnya tuh sudah lampu merah begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ada di tahap yang ketiga. Kalaupun ada, mari cepat-cepat kita tangani ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu sebenarnya adakah solusi yang bisa kita lakukan begitu untuk mencegah atau bagaimana mengelola emosi kita dalam menghadapi stres-stres yang muncul yang tidak bisa terhindarkan lagi begitu dalam pekerjaan kita sebagai guru. Nah, ini dia. Yang pertama di sini, Yang pertama di sini saya tulisnya adalah waspadai interaksi yang menguras energi. Toxic people ataupun toxic community. Ya.
Jadi segala interaksi-interaksi yang kita tahu Bapak Ibu, saya percaya begini Bapak Ibu, pribadi atau sosok yang paling paham tentang emosi kita itu adalah diri kita sendiri. Apakah itu suami, istri, orang tua, anak, saya yakin mereka tidak paham benar selain diri kita yang memahami diri apa yang kita alami, emosi yang sedang kita hadapi, itu ya diri kita sendiri. Oleh karena itu yang pertama, mari kita sama-sama waspadai nih interaksi dengan apa sih maksudnya toxic people atau toxic community ini. Mereka adalah misalnya orang atau sekelompok orang yang kita tahu dengan pasti kalau saya ngobrol atau saya berbincang-bincang dengan si A misalnya atau si B atau si A, B, C, dan D, itu pasti stres saya yang tadi di kelas habis hadapi 30 siswa, itu kalau levelnya ada di angka 5, habis ketemu mereka levelnya ada di angka 10. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari Bapak Ibu. Misalnya contohnya ya, saya pernah alami Bapak Ibu. Ketemu dengan rekan kerja, rekan guru, habis stres gitu kan, habis capek, lelah, hadapi 30 siswa di kelas dengan karakter yang berbeda-beda, belum lagi banyak siswa yang lagi rewel hari ini, atau pada saat kita lagi online begitu kan, udah siswanya off-kan kameranya, siswanya hilang tiba-tiba, tidak memberikan respon, tidak ngumpulin PR, terus tiba-tiba ngobrol dengan teman kerja yang, Liz, kamu tahu nggak sih, ternyata ya, orang tuanya si A itu nggak suka loh sama kamu. Dia sampai kalau bisa dia tuh pindahin anaknya ke kelas B loh. Karena katanya bully saya tuh bla 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 bla. Wah, Bapak, kira-kira dengar seperti ini respon saya kira-kira gimana nih menurut Bapak Ibu waktu saya dengar? Apakah senyum-senyum sejahtera begitu Bapak Ibu? Oh iya, nggak apa-apa lah. Ketika mendengar hal seperti itu, respon yang secara otomatis yang muncul di dalam diri saya adalah kesel Bapak Ibu. Rasanya tuh gedeg banget gitu ya. Oh iya, oh jadi si orang tuanya si A itu kalau ketemu saya, kalau WhatsApp saya kok baik-baik ya, manis-manis. Tapi ternyata yang kamu dengar nggak gitu ya. Iya, katanya dia pengen pindah ke kelas B malahan karena nggak betah wali kelasnya kamu. Wah Bapak Ibu, nah hal-hal seperti ini harus kita coba untuk waspadai interaksi-interaksi seperti ini. Ya kita pasti tahu dong orang-orang mana saja yang itu bisa memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi mental kita. Nah itu kita waspadai. Ya. Kemudian yang kedua, skala prioritas, fokus pada hal yang benar-benar penting. Nah ini berhubungan ini satu sama lain. Masalah omongan gitu kan Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam hidup ini terlepas dari kita adalah guru ataupun bukan guru, kita itu tidak bisa mengendalikan pemikiran atau omongan orang tentang siapa kita, terutama sebagai seorang guru. Mau 30 orang tua murid atau wali murid bisa saja punya 30 opini yang berbeda tentang kita. Oleh karena itu penting sekali kita punya skala prioritas. Oke, baik. Semua omongan-omongan yang negatif, yang sifatnya itu adalah menguras energi positif saya, itu coba saya hindari, jangan saya baper bawa perasaan, tidak usah saya renung-renungkan siang dan malam begitu ya Bapak Ibu. Tapi coba saya fokus nih, saya harus fokus kepada prioritas saya. Satu, saya harus lihat bagaimana nih supaya murid-murid saya tuh bisa engage dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana supaya murid-murid saya ini bisa paham sama materi pembelajaran saya. Coba saya cari-cari di YouTube, kira-kira ada inspirasi video apa nih yang bisa saya pakai di pengajaran saya besok misalnya. Jadi ini penting sekali skala prioritas ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah memberikan respon yang benar. Masalah versus karakter. Kita harus bisa memilah mana masalah yang benar-benar itu muncul karena ini adalah masalah teknis, atau mana masalah yang muncul ini karena memang karakter atau perilaku manusia yang tadi sempat di slide awal ya, ini merupakan bagian dari perilaku atau karakter manusia yang memang berubah-ubah. Contoh Bapak Ibu, di sekolah itu saya pernah menghadapi masalah pada saat mau pengumpulan deadline pembagian raport ke siswa saya.
itu ternyata komputernya bermasalah, printernya bermasalah. Sepertinya karena ini ya, overload ya Bapak Ibu, terlalu banyak bekerja di menjelang akhir semester, apalagi akhir tahun ajaran. Jadi komputernya tuh hang dan printernya pun hang, error. Oke, ini masalah teknis. Gimana solusinya? Bagaimana solusinya? Oke, panggil teknisi, laporkan ke pimpinan supaya segera diperbaiki. Itu dia. Ternyata, tapi ada juga masalah-masalah yang muncul mungkin yang kita hadapi sebagai guru atau wali kelas di sekolah karena berhubungan dengan perilaku dan karakter orang-orang tertentu. Contoh seperti tadi, ada orang tua murid yang maunya tuh banyak sekali. Bahkan selalu mengkritisi setiap kebijakan sekolah, kebijakan kelas itu semuanya dikritisi, gitu ya. Karena memang ternyata selidik punya selidik ya memang perilaku dan karakternya ya memang seperti itu, begitu. Nggak bisa dipungkiri, oh memang ibu dan bapak ini mau dari wali kelas pada saat anaknya kelas 1 sampai anaknya kelas 6 SD di sekolah yang sama selalu memberikan kritikan yang negatif atau kritikan yang pedas terhadap kebijakan sekolah. Nah ini harus kita bisa pilah-pilah nih. Oh kalau memang seperti itu ya sudah, jangan sampai kita mengambil itu dalam kita baper tadi ya, kebawa perasaan gitu kan. Apalagi misalnya harus bertemu dengan anak yang sama di 2 tahun berturut-turut atau di 2 tahun dalam periode yang berbeda gitu. Nah ini harus bisa kita pilah-pilah. Kemudian yang kedua dari poin yang ketiga, penerimaan diri versus pencitraan diri. Bapak Ibu, penerimaan diri ini adalah satu poin yang paling penting juga yang tidak bisa kita hindari. Karena bagaimanapun juga kalau ada lagu yang mengatakan kalau bisa saya ubah sedikit lagunya ya Bapak Ibu ya, ada lagu yang bilang guru juga manusia, punya rasa, punya hati gitu kan Bapak Ibu. Artinya kita ini bukan Superman begitu ya. Kita ini bukan istilahnya mungkin seperti pencipta yang sempurna, karena buat saya yang sempurna hanyalah Tuhan, hanyalah Sang Pencipta. Jadi artinya apa? Ketika kita sebagai guru itu bisa mengalami stres, kita mungkin tiba-tiba sakit tertentu, jadi sulit tidur, mari kita menerima diri kita apa adanya. Jangan istilahnya kita mendinai atau menyangkal, oh enggak, saya tidak boleh seperti ini. Karena seorang novelisa itu harus kuat. Seorang novelisa itu harus selalu tersenyum di depan murid. Seorang novelisa itu harus selalu tegar. Padahal mungkin di saat yang sama, saya sedang ada di masa-masa yang stres banget gitu Bapak Ibu. Sangat stres. Saya harus bisa menerima diri saya. Mungkin saya butuh waktu untuk datang ke ruangan BK misalnya. Ambil waktu sendiri misalnya. Mau nangis silahkan Bapak Ibu, bisa nangis gitu kan. Aduh saya benar-benar ya bisa nangis, meluapkan emosi gitu kan, melalui tangisan gitu kan. Atau mungkin ambil waktu sejenak untuk melihat pemandangan, karena setiap orang itu kan caranya beda-beda ya Bapak Ibu untuk merilis stresnya itu kan beda-beda. Melihat pemandangan, tarik nafas gitu kan, hembuskan lagi, itu bisa membantu kita Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita berusaha untuk selalu menjadi sosok yang tegar, yang nggak bisa marah, sosok yang tidak bisa rapuh karena menghadapi siswa dan orang tua murid. Saya ini tidak bisa nangis, saya tidak bisa stres. Tidak perlu Bapak Ibu. Kita justru perlu menerima diri kita. Pada saat kita memang sedang baik-baik saja, mari kita terima. Atau bahkan mungkin pada saat kita sedang tidak baik-baik saja dengan kondisi mental kita. Ya, itu penting sekali. Karena terkadang pencitraan diri ini, ya ini pencitraan diri yang artinya ke arah yang lebih negatif ya Bapak Ibu, artinya yang tadi menyangkal stres yang sedang kita hadapi. Karena ketika kita berusaha terus pencitraan diri ini seakan-akan kita memakai topeng Bapak Ibu. Dan itu pasti akan membuat kita sangat lelah, bahkan kita bisa jadi sangat stres, bahkan depresi, dan itu sangat bahaya buat diri kita. Baik sebagai seorang guru maupun diri kita sebagai seorang pribadi ya. Itu dia. Saya sudah mau hampir selesai ya Bapak Ibu. Nah, melepaskan stres itu apa? Yang pertama, jangan terlalu memaksakan diri kita, baik secara fisik maupun mental. Seperti tadi saya bilang, saya yakin bahwa kita ini adalah pribadi yang paling paham tentang diri kita, Bapak Ibu. Artinya misalnya,
Kalau di jam-jam tertentu kita sudah tahu nih bahwa diri kita sudah lelah di atas jam kerja misalnya. Seperti kami pada saat itu jam kerja kami adalah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, biasanya saya sangat tahu Bapak Ibu, kita sebagai guru itu biasanya kita pulang ke rumah itu bukan cuma siswa yang punya PR, kita pun sebagai guru punya banyak PR yang kadang kita juga bawa ke rumah, betul ya? Nah, kita harus bisa nih tahu di mana ambang-ambang batas tertentu diri kita, baik secara fisik dan mental. Kalau misalkan di jam 7, aduh saya udah ngantuknya, saya sudah ngantuk berat nih, fisik saya sudah ngasih alarm, saya udah misalnya setiap kali ngetik gitu kan, buat LRP atau rencana pengajaran untuk besok, saya udah nguapnya setiap detik itu saya nguap terus, artinya tubuh saya ini udah ngasih alarm bahwa saya sudah lelah nih. Karena sudah jam 7, jam 8, udah kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, nyambung lagi di rumah, tubuh saya sudah ngasih signal capek, lelah, dan harus istirahat, tapi saya nggak istirahat, ini bisa memberikan dampak yang negatif. Jadi mari kita jangan memaksakan diri. Kalau memang sudah saat istirahat, mari istirahat sejenak. Begitu ya. Dan secara mental pun seperti itu. Ini berhubungan dengan pencitraan tadi. Kalau memang sudah, udah nggak bisa ketahan nih. Istilahnya tuh udah rambut tuh habis menghadapi murid yang bikin kita jengkel misalnya di kelas. Silakan bisa pergi ke ruang BK, mungkin kamu menangis atau bisa duduk sebentar untuk menenangkan diri, itu silakan. Jangan dipaksakan. Yang kedua, kurangi ketegangan kita mungkin dengan tertawa atau humor dengan murid kita di kelas. Tentu saja pada waktu-waktu yang tepat ya Bapak Ibu, entah itu pada waktu istirahat atau misalkan ketika kita sedang sampaikan materi dan ada momen-momen di mana kita bisa bercanda sejenak dengan siswa kita, itu juga akan membantu kita. Ya. Lalu yang terakhir, kita mencoba melakukan hobi kita yang positif. Contohnya, misalnya kalau Bapak Ibu punya hobi olahraga, kemudian misalnya bermain musik, atau misalkan hobi memasak, begitu ya. Karena terutama di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, kita punya tagar yang sangat fenomenal, yaitu stay at home ya Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang sekarang karena sudah tidak bisa ke restoran, jadi semua mulai berkreasi nih, coba masakan-masakan baru melalui tutorial-tutorial YouTube ataupun Instagram, lalu mulai mencoba memasak. Nah, itu coba kita lakukan. Atau misalnya kerajinan tangan, atau misalnya Bapak Ibu punya hobi nonton, itu silakan. Seperti saya, hobi saya itu kebetulan olahraga, seninya itu adalah seni tari ya. Jadi saya suka dengar musik, saya juga suka menari. Karena dulu juga saya guru tari di sekolah yang tempat saya mengajar. Dan juga hobi saya yang terakhir adalah nonton, Bapak Ibu. Sekarang lagi pandemi, saya nggak bisa ke bioskop, tapi bersyukur sekali kita sudah punya bioskop di rumah kita masing-masing. Ada Netflix, ada macam-macam ya platformnya ya Bapak Ibu. Ya udah, saya bisa nonton begitu. Di akhir pekan, di waktu senggang saya mulai melakukan hobi saya. Karena ini penting sekali Bapak Ibu untuk life balance kita, untuk keseimbangan hidup kita. Sehingga tidak semuanya tuh melulu tentang pekerjaan, tidak semuanya tuh melulu tentang masalah. Ya. Oke. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya ingin berkata pada kita semua bahwa stres yang kita alami sebagai seorang guru itu adalah sesuatu bagian dari reaksi yang normal, yang bisa kita hadapi dan bisa kita alami kapan saja tanpa kita duga-duga. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengelola stres itu, melepaskan stres itu, hingga pada akhirnya kita bisa bilang, halo stres, kita putus ya. Istilahnya, halo stres, lu gue N, gitu kan. Sehingga pada akhirnya kita bisa melepaskan stres kita. Kita bisa benar-benar tidak terjebak di dalam stres